Ketika dia pulang kerja, Sharon sedang memasak nasi goreng sendirian di dapur. Tapi dia tidak sengaja membuatnya jadi hangus sampai akhirnya tercium bau gosong dan tersadar dari lamunannya. Entah kenapa, sejak siang hingga sekarang, dia selalu terlihat seperti ini. Dia sangat linglung dan merasa sesak. Dia tidak punya pilihan selain membuat mie lagi. Tapi kali ini dia lupa menambahkan garam dan saat memakannya, dia menyadari rasanya tidak enak. Dengan dua bunyi bip, pintu masuk dibuka. Sharon terkejut, Hans kembali begitu cepat hari ini. Tanpa sadar, dia menoleh untuk melihatnya, tapi Hans didukung oleh pengawal dan matanya terpejam. Sharon buru-buru meletakkan sumpitnya, berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas, "Ada apa dengan Tuan Wijaya?" Pengawal itu membantu Hans ke kamar tidur dan berkata, "Aku juga tidak tahu, Tuan Wijaya baru saja menelepon aku untuk datang menjemputnya di perusahaan. Tapi dia tertidur tak lama setelah masuk ke dalam mobil dan karena aku tidak bisa meneleponmu, aku cuma bisa bantu membawanya ke sini." Sharon melihat kulit Hans yang agak pucat dan mengerutkan kening bahkan ketika dia tertidur, mengetahui bahwa dia lelah, tubuhnya tidak tahan lagi dan langsung tertidur. Sharon membantu melepas mantel dan sepatu Hans, lalu pergi ke kamar mandi, mengisi baskom berisi air panas dan kembali ke kamar. Pengawal sudah pergi, Sharon menyeka wajahnya dengan handuk dan tertegun. Pria ini selalu menjadi orang yang mendominasi dan dingin. Sepertinya ini kedua kalinya Sharon melihatnya begitu lemah. Pertama kali, saat Hans menyelamatkannya dari freezer dan pria itu jadi lemah karena Sharon. Pria ini sangat baik padanya, meskipun tidak banyak bicara tapi dia membantunya menghukum Titan dan apakah Hans juga ikut campur dalam ancaman Benny? Apakah sikapnya saat itu tidak terlalu baik, kesal? Sharon mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian bel pintu tiba-tiba berdering lagi, Sharon pergi untuk membukanya dan itu adalah Karel. "Tuan Handoko, kenapa kamu ada di sini?" Sharon bertanya dengan bingung. Karel membawa kotak obat di tangannya dan berkata dengan marah, "Pengawal itu mengatakan bahwa Hans sakit parah dan aku harus memeriksanya. Padahal tadi aku lagi main sama gadis baru dan menurutmu aku mau melakukan ini?" Mulut Sharon sedikit berkedut, terdiam. Karel berjalan ke kamar tidur dan menatap Hans sambil memeriksa denyut nadinya dan melihat wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan aneh. Melihat gejalanya cukup normal. Tapi kenapa dia tidur nyenyak banget? Apakah dia dibius atau dikasih obat? Karel bergumam pada dirinya sendiri dan ketika dia mengeluarkan jarum pengumpul darah, dia hendak mengambil darah untuk Hans untuk mencari tahu. Sharon buru-buru berhenti dan berkata, "Tuan Handoko, kamu tidak perlu mengambil darah, Tuan Wijaya hanya lelah." Lelah, Karel menyipitkan mata. Pencuri itu tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata karena lelah, kamu buat Hans kelelahan di ranjang ya?" Wajah Sharon langsung memerah dan mengalihkan pandangannya. "Tuan Handoko, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Kenapa aku bicara omong kosong? Hans selalu gila kerja, tidak peduli seberapa lelahnya dia dari pekerjaan, dia harusnya tidak seperti ini kan?" "Apalagi sekarang kamu hamil, kudengar wanita hamil lebih butuh seks dan apakah kamu tidak merasakannya saat malam dan minta Hans tidur denganmu?" Pembicaraan macam apa ini? Sharon tersipu dan berkata, "Tuan Handoko, Tuan Wijaya baru saja tertidur karena disuntik dan hari ini dia juga bekerja keras." Dia mau disuntik secara sukarela. Karel tampak terkejut. Uh, Sharon tidak berani mengatakan bahwa pria itu sebenarnya terpaksa disuntik. Wah, ajaib banget, Karel masih kagum, menutup kotak obat dan berkata, "Jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu diperiksa, jadi biarkan dia tidur lebih lama." Seolah memikirkan sesuatu, Karel mengerutkan kening dan bertanya, "Pada siang hari, kamu harus membiarkan aku membawa ibumu ke rumah sakit aku, tapi setelah beberapa saat, kamu mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkannya lagi. Apakah terjadi sesuatu?" Sharon ragu-ragu sejenak dan menceritakan tentang Benny dan Titan. Setelah mendengar ini, Karel sangat marah. "Sial, kamu bodoh ya?
Pokoknya kamu harus pindahkan ibumu ke rumah sakit lain atau kamu mau tunggu sampai Benny mengancam kamu dengan hal ini? Tapi aku hanya ingin ibuku mendapatkan perawatan terbaik. Rumah sakit itu adalah rumah sakit jiwa terbaik di kota. Jadi apa? Karel mencibir. Kamu kira tidak ada yang lebih baik? Aku ini dokter hebat dan dokter di rumah sakit itu bukan tandingan aku. Sharon tidak setuju, tapi ada dokter spesial di situ dan kamu sendiri yang bilang, kamu belum pernah merawat pasien gangguan jiwa. Karel memutar matanya. Aku belum pernah dan bukan berarti aku tidak bisa menyembuhkannya. Kamu tidak tahu bahwa aku jenius di bidang medis. Selain itu, Karel berkata dengan nada menghina, ibumu telah dirawat di rumah sakit selama lebih dari 10 tahun. Apakah ada perubahan? Jika tidak ada, itu berarti para dokter itu sama sekali tidak memperhatikan perawatan ibumu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ibu kamu, kenapa ada banyak orang sakit jiwa yang tinggal di sana seumur hidup? Kamu sudah minta aku rawat ibumu dan sekarang tidak. Wah, aku tidak tahu kamu itu bodoh atau tolol. Sharon merasa kesal mendengarnya tapi harapan muncul di hatinya. Tuan Handoko, dapatkah kamu benar-benar menyembuhkan ibuku? Karel mengangkat bahu, jika aku benar-benar bersedia berusaha untuk menyembuhkan ibumu dalam 3 hingga 5 tahun, itu seharusnya tidak menjadi masalah, tapi sekarang kamu sendiri sudah menyerah terus kenapa aku harus bantu kamu? Tuan Handoko, ya, jangan memohon belas kasihan padaku, kamu bukan milikku bos aku dan kalau kamu mau, kamu bisa memohon sama Hans. Setelah bersenandung, Karel pergi dengan kotak obat. Pada saat ini, Sharon benar-benar menyesali tindakannya dan kenapa dia sangat bodoh. Dengan sifat dingin Hans, Sharon sudah menolak kebaikannya dan apakah pria itu masih mau membantunya jika dia pergi memohon padanya? Sharon terganggu oleh masalah ini. Setelah kembali ke kamarnya, dia berguling-guling untuk waktu yang lama sebelum tertidur. Dia ingin bangun pagi untuk membuat bubur Hans untuk menyenangkannya, tapi dia bangun pukul 7.30 dan Hans sudah berangkat bekerja seperti biasanya. Sharon datang ke perusahaan dengan putus asa dan karena dia telah menyinggung manajer proyek di ruang konferensi kemarin, dia awalnya hanya perlu melakukan beberapa pekerjaan ringan untuk membantu dalam pengujian, tapi tiba-tiba diberi banyak tugas membosankan yang bukan miliknya. Seperti mengatur data proyek selama bertahun-tahun dan kemudian mengategorikan ulang. Sharon tidak tahu banyak tentang hal-hal profesional semacam ini, jadi dia melakukan salah satu dari dua hal besar pertama dan dimarahi oleh manajer proyek karena salah mengklasifikasikannya. Sore harinya, Sharon menerima telepon dari Acha dan berkata dengan hangat, "Sharon, hari ini adalah hari ulang tahun aku ada pesta, kamu bisa datang juga." Sharon tertegun untuk sementara waktu, karena ada banyak hal yang terjadi dan dia tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Acha. Nyonya Acha, aku, Sharon, meskipun kamu dan Doni bercerai, dalam pikiranku, kamu masih menantu keluarga Nugroho dan aku berjanji pada ibumu untuk memperlakukanmu sebagai putrinya sendiri, jadi jangan panggil aku Nyonya, tapi Ibu. Acha berkata dengan hangat tapi dengan ketegasan yang tidak dapat ditoleransi. Sharon tergerak di hatinya dan menjawab, "Bu, perjamuan ulang tahun kamu, aku tentu ingin datang ke tempat kejadian. Dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada kamu, tapi aku dan Doni sudah bercerai, jadi aku tidak layak ke sana dan aku juga yakin Doni tidak mau lihat aku. Ini pesta ulang tahun aku, kenapa mikirin Doni?" Acha berkata, "Sharon ibu kangen kamu, jadi jangan menolak ya." Mata Sharon sedikit merah dan dia akhirnya setuju. Setelah pulang kerja, Sharon pergi ke pusat perbelanjaan untuk memilih hadiah untuk Acha. Faktanya, dengan status Acha saat ini, tidak ada kekurangan perhiasan, jadi Sharon belum tahu ingin memberikan apa dan tertarik oleh toko perhiasan antik. Etalase didekorasi dengan gaya yang sangat kuno. Di etalase, ada jepit rambut elegan yang bersinar dengan kilau biru laut, ada keindahan yang halus dan tenang. Acha memiliki pesona kecantikan klasik dan dia juga suka memakai congsam.
Jika dia memakai jepit rambut seperti itu akan sangat cocok. Sharon berjalan ke toko perhiasan tanpa ragu-ragu, matanya tertuju pada jepit rambut sejak dia memasuki pintu dan petugas wanita secara alami memahaminya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, semua perhiasan di toko kami adalah buatan tangan dan jepit rambut ini hanya ada satu." Jepit rambut ini adalah produk baru yang baru saja dirilis hari ini. Setiap berlian biru dan batu giok di dalamnya dipilih oleh desainer kami dari seluruh dunia dan kemudian menggunakan warna dan efek gradasi yang berbeda. Seperti kupu-kupu terbang tinggi mengejar cintanya, jepit rambut ini disebut Butterfly Love. Itu nama yang indah. Sharon sangat menyukainya, aku yakin Acha juga akan menyukainya, jadi dia bertanya, berapa harganya? Petugas wanita menyebutkan harga, 12 juta. Sharon tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka jepit rambut begitu mahal. Petugas wanita melihat reaksi Sharon, tersenyum dan berkata, "Nona, meskipun merek kami baru beroperasi selama setahun, reputasinya tidak sebagus yang lain. Tapi kami memperhatikan membawa wanita kecantikan unik di dunia. Jika kamu pikir itu mahal, kamu mungkin tidak perlu membelinya, tapi aku percaya bahwa orang lain pasti akan mengambil ini jepit rambut." Sharon ragu-ragu sejenak dan akhirnya membeli jepit rambut ini, hanya karena dia merasa jepit rambut ini sangat cocok untuk Acha. Sejak ibunya jatuh sakit, Acha dapat dikatakan sebagai orang terbaik di dunia untuknya. Ketika Doni salah paham, hanya Acha yang percaya padanya. Sama seperti Acha bersikeras bahwa Sharon harus memanggilnya dengan sebutan ibu, maka dia juga akan menghormatinya seperti ibunya sendiri. Sharon hampir menghabiskan semua tabungannya dan yang tersisa hanya kartu yang Hans berikan padanya. Artinya ke depannya pengeluarannya hanya akan bergantung pada gajinya, namun gajinya tidak akan dibayarkan sampai bulan depan dan dalam setengah bulan ke depan, dia mungkin hanya bisa makan mie sayur setiap hari. Meratapi kehidupan tragis di masa depan, Sharon datang ke Hotel Sheraton. Perjamuan ulang tahun Acha ada di lantai 2. Ketika Sharon masuk, sudah ada banyak tamu di aula perjamuan yang luas. Dia melihat bahwa Acha sedang mengobrol dengan orang-orang dari kejauhan, jadi dia pertama kali menemukan sudut yang tenang dan duduk. Di hadapannya, tidak ada yang tahu bahwa Sharon dulunya adalah mantan istri Doni, hanya berpikir bahwa Sharon adalah kerabat jauh Acha, tapi suasana tenang, segera setelah pria itu masuk bersama Wendy dan merusak suasananya. "Beraninya kamu datang." Doni melihat Sharon dari pandangan pertama dia melangkah ke ruang perjamuan, kakinya tanpa sadar melangkah ke arah Sharon, bahkan mengabaikan tamu yang menyambutnya, dia hanya berdiri tegak di depan Sharon. Bagaimana dia bisa lupa bahwa di kamar mandi hotel sebelumnya, Sharon lebih memilih membunuh dirinya sendiri daripada membiarkan Doni menyentuhnya dan Doni tidak bisa melupakan penghinaan ini. Dia sangat ingin membunuhnya tapi Hans mulai menekan bisnis grup Nugroho lagi, sehingga Doni tidak bisa membalas dendam pada Sharon dan sekarang wanita ini muncul sendiri, mana mungkin Doni melepaskannya begitu saja? Sharon tidak pernah menyangka bahwa Doni akan mendatanginya dengan ekspresi penuh kebencian dan teriakan, yang telah menarik perhatian para tamu di sekitarnya. "Hei, lihat wanita itu, bukankah itu wanita simpanan milik Tuan Wijaya?" Dan perutnya tampak sedikit membuncit. Mungkinkah dia hamil? Mungkinkah dia akan memanfaatkan pesta ulang tahun Acha untuk membuat masalah dan minta bertanggung jawab? Tapi apa identitas keluarga Nugroho? Wanita ini belum pernah terlihat sebelumnya dan aku tidak tahu dari mana kabar itu. Mungkin dia diusir oleh Acha dan diberi sejumlah uang. Hehe, ya, dan Nyonya Nugroho yang asli juga hamil. Tidak mungkin wanita itu bisa cari kesempatan. Ada banyak gosip dan diskusi yang menghina itu kebetulan dan terdengar oleh Sharon. Sharon merasa bahwa mungkin dia benar-benar tidak boleh datang. Dia berpikir bahwa Doni seharusnya tidak akan melakukan apapun di depan umum, tapi ternyata Sharon terlalu meremehkan kebencian pria itu terhadapnya. Sharon menggigit bibirnya dan berkata dengan pelan, "Tuan Nugroho, aku di sini cuma ingin memberi selamat pada Nyonya Acha dan aku akan pergi sebentar lagi."
Dengan status kita saat ini, kamu tidak perlu menyapa aku dan lebih baik kamu kembali pada Wendy. Dia hamil dan kamu harus melakukan tugasmu sebagai suami dan calon ayah. Setelah Doni mendengar alasan itu, dia menyadari Jalang ini begitu sombong setelah jadi wanita Hans. Doni meraih lengan Sharon dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Sharon, apakah kamu pikir aku akan biarkan kamu dan Hans hidup bahagia? Suatu hari, aku akan membuatmu dan Hans membayar harganya." Apa yang kamu lakukan? Sharon terkejut dan meraih tangannya dengan panik. Ini adalah pesta ulang tahun ibumu, ada tamu di sekitar, apakah kamu ingin mempermalukan ibumu? Biarkan aku pergi. Tampaknya Doni baru menyadari pada saat ini bahwa ada banyak pasang mata yang menatap di sekitarnya. Ekspresinya muram, tapi dia masih tidak melepaskan Sharon, hanya menatapnya dengan lebih tajam. Wendy berlari, dengan kemarahan tersembunyi di matanya, tapi dia harus tersenyum. "Kakak, kamu di sini." Wendy sedikit terengah-engah, meraih lengan Sharon dengan lembut, melepaskan tangan Doni dan kemudian berkata dengan marah, "Doni, aku berkata bahwa aku sangat senang melihat saudara perempuanku, tapi kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk menunjukkannya kepada aku, kamu akan disalahpahami." Setelah berbicara, Wendy dengan sengaja berkata sedikit lebih keras. Tamu-tamu di sekitarnya tertegun sejenak dan kemudian tiba-tiba menyadari kalau wanita itu ternyata itu adalah saudara perempuan Nyonya Nugroho dan Tuan Nugroho ingin membawa wanita itu menemui istrinya. "Tapi, apakah itu benar-benar hanya itu? Kenapa kamu selalu merasa bahwa sorot mata Tuan Nugroho ketika melihat kakak iparnya tidak sepenuhnya benar? Masih ada beberapa orang yang bergosip, 'Kakak, kita sudah lama tidak melihatmu.' Banyak yang ingin kukatakan padamu, taman langit di balkon sangat indah. Ayo pergi dan duduk di sana." Wendy memainkan peran sebagai saudara perempuan yang baik sampai akhir dan berjalan menuju balkon dengan Sharon di tangannya. Meskipun Sharon membenci senyum palsu di wajah Wendy, dia hanya bisa menahannya saat ini. Tentu saja, dia tidak ingin menimbulkan masalah untuk pesta ulang tahun Acha. Namun, dia juga tahu bahwa di balik kemunafikan Wendy, pasti ada kemarahan. Dan benar saja, begitu dia memasuki Taman Langit, Wendy tidak melihat siapapun di sekitarnya dan berkata dengan marah, "Heh Jalang, kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau merusak hubunganku? Aku kasih tahu ya, aku dan Doni." "Wendy, aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi antara kamu dan Doni sekarang. Aku di sini hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun Ibu Acha, itu saja." Sharon menyela dengan dingin, lalu berbalik, "Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi ke pesta." Wendy meraih tangan Sharon dengan cemberut, "Pergi dari sini sekarang, kamu tidak diterima di sini." Juga, Acha sekarang adalah ibu mertuaku dan kamu bukan siapapun, jadi jangan gunakan dia sebagai alasan lagi. Sharon awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Acha dan pergi, tapi nada sombong Wendy sebagai nyonya rumah membuat Sharon sangat kesal. "Wendy, bahkan jika kamu menikah dengan keluarga Nugroho, tapi jangan lupa kalau orang yang paling berkuasa dalam keluarga Nugroho adalah Ibu Acha dan bahkan Doni tidak sebanding dengan ibunya sendiri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir aku dari sini? Ibu Acha yang mengundangku. Apakah kamu yakin jika aku keluar sekarang dan Ibu Acha tidak akan marah padamu?" Kata-kata Sharon membuat ekspresi Wendy berubah muram. Tentu saja Wendy juga tahu kalau ibu mertuanya lebih menyukai Sharon dan meskipun sudah menikah dengan Doni, Acha sama sekali tidak mau melihatnya kecuali ketika Wendy dan Doni datang ke rumah keluarga Nugroho untuk makan malam. Tapi ibu mertuanya tidak pernah bertanya tentang kehamilannya ataupun kabarnya, jelas kalau ibu mertuanya tidak menyukai menantunya. Tentu saja, yang paling marah adalah Doni, yang bahkan tidur di kamar terpisah segera setelah pria itu menikahinya. Singkatnya, itu karena dia takut pada anak yang ada di perutnya dan lebih buruk lagi, itu berarti Doni sama sekali tidak tertarik padanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Wendy mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Sharon. "Apakah kamu yakin ingin menamparku?" Sharon tidak menghindar,
hanya menatap tangan Wendy yang terangkat dengan sangat dingin. Dasar pelacur, ini semua salahmu dan kalau bukan karenamu, aku tidak akan seperti ini. Wendy tidak bisa menamparnya, tapi dia juga tidak bisa menahan kemarahannya dan ingin melukai kakaknya ini di bagian yang lain. Memikirkan hal ini, Wendy menarik rambut Sharon di kedua sisi. Hei, lepaskan. Sharon tidak menyangka adiknya begitu jahat. Kepalanya sangat sakit dan tanpa sadar mendorong Wendy, tapi tidak bisa mendorongnya, dia hanya bisa menginjak kakinya. Sekarang Wendy sedang hamil dan mengenakan sepatu hak tinggi 5 cm. Ketika pergelangan kakinya sakit, dia tanpa sadar mengangkat kakinya dan melangkah mundur, tapi dia tidak memikirkan bahwa tubuhnya tidak seimbang dan akan jatuh. Ah, Wendy berteriak dan jatuh ke belakang. Sharon terkejut dan secara naluriah mengulurkan tangannya untuk membantunya. Meskipun dia tidak menyukai Wendy, anak di perut Wendy adalah darah keluarga Nugroho dan Sharon tidak bisa mengabaikan kehidupan kecil. Wendy terkejut dan menyeret lengan Sharon yang terentang. Sharon merasa sakit karena kuku Wendy, tapi dia masih menahannya membantunya duduk di kursi kayu di sampingnya. Tapi, pada saat ini, sebuah suara melengking terdengar. Pelacur kecil, apa yang ingin kamu lakukan pada putriku? Titan bergegas seperti singa betina, mendorong Sharon menjauh, memeluk Wendy dan melihat ke atas dan ke bawah. Putriku yang malang, apakah kamu baik-baik saja? Jalang itu melakukan apa padamu, biar ibu yang membalasnya? Sharon didorong ke belakang dan jatuh, untungnya, ada kursi kayu di belakangnya. Dia jatuh di kursi kayu dan tidak jatuh ke lantai. Di samping, Benny juga bergegas, memarahi Sharon, kamu tidak tahu berterima kasih, Wendy hamil, kamu berani memukulnya. Aku tidak memukulnya, dia menarik rambut aku dulu, lalu hampir jatuh, aku hanya membantunya berdiri. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya, dia mendorongku. Wendy berkata dengan marah, dia hanya ingin membunuh anak di perutku, dia hanya ingin merebut posisi nyonya muda keluarga Nugroho. Dia sudah menceraikan Doni dan dia masih berani untuk menghadiri pesta ulang tahun Ibu Aca, tidak tahu malu. Sharon sangat marah mendengar kebohongannya. Wendy, aku dengan baik hati membantumu, tapi kamu fitnah aku. Bantu apanya? Aku cuma lihat kamu mendorong putriku. Titan membantu putrinya berdiri, bergegas ke arah Sharon dan mengulurkan tangan. Kamu cuma jalang dan lihat apa yang akan kulakukan padamu hari ini. Jangan sentuh aku. Sharon memelototi Titan dan Benny.